Karena keasikan ngobrol, ayah ini lupa kalau dia itu punya anak. Jadi bocilnya itu lagi main layang-layang seperti biasa. Terus si ayah itu malah asik-asikan ngobrol tanpa menyadari bocil ini lagi ngejar layangan. Sampai akhirnya si ayah baru sadar kalau misalkan bocil ini kok nggak ada ya tiba-tiba. Namun si ayah itu udah terlambat, bocil ini udah mau ke jalan raya, dimana di sana ada truk besar yang mau lewat dengan kencang banget. Nah si ayah baru sadar dia itu punya bocil. Akhirnya dia kejar dong bocilnya, tapi ternyata bocilnya itu lebih cepat karena dia juga sambil mengejar layangan. Sampai akhirnya bocil itu tidak selamat guys. Seorang ayah gunting rambut anaknya dan maksa anaknya untuk menjadi cowok. Jadi ada seorang ayah yang jahat banget sama anaknya. Bahkan si ayah memaksa anaknya itu untuk menjadi cowok dan menghapus semua tanda lahir dari anaknya. Di situ si bocil ini bingung dong apa yang terjadi sebenarnya sama ayahnya. Sampai tiba-tiba si bocil ini bertemu sama satu orang perempuan yang mengaku menjadi ibu kandungnya. Si bocil nggak percaya karena ibu kandungnya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi ternyata semuanya baru terungkap guys, kalau sebenarnya itu beneran adalah ibu kandungnya yang baru aja bercerai sama ayahnya. Si ayah itu jadiin bocil ini sebagai cowok supaya ibu kandungnya nggak bisa menemukan dia sama sekali. Akhirnya setelah mengetahui perlakuan ayahnya, polisi langsung menangkap si ayah dan anak ini diasuh sama ibu kandungnya sendiri. Setiap ngelihat ada cewek cantik, cowok ini langsung pingin bungkus dong. Jadi waktu di jalan raya dia ngeliat ada cewek berbaju merah yang benar-benar cantik. Dia langsung mau bawa cewek itu untuk pulang. Tapi nggak berapa lama, sekejap aja cewek itu langsung menghilang, yang membuat dia itu tambah penasaran. Akhirnya si cowok mesum ini melanjutkan malamnya dengan mencari cewek cantik lainnya untuk dia bungkus. Tapi tiba-tiba cewek cantik yang pertama datang dan melarang dia untuk menggoda cewek lainnya. Nah di sini dia udah kepedean dong, kirain cewek cantik ini bakal cemburu. Akhirnya dia diajak sama cewek cantik ini untuk pergi ke suatu tempat yang membuat cowok mesum ini tambah mikir yang aneh-aneh. Padahal semua orang gak bisa melihat cowok itu lagi ngobrol sama siapa. Ternyata cewek cantiknya itu adalah setan yang dulu pernah dibungkus dan dianiaya sama cowok semacam dia. Makanya cewek ini akan balas dendam ke cowok-cowok seperti ini untuk dia habisi dan dia ambil nyawanya. Cewek ini dipaksa kurus sama suaminya supaya nggak bisa punya anak. Jadi suaminya itu bohongin ceweknya, bilang dia itu harus kurus supaya dia itu bisa hamil, karena kata dia nggak ada cewek gendut yang bisa hamil. Akhirnya ceweknya harus kelaparan terus, tapi tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari rumah sakit dia itu bisa mengandung anak. Di situ suaminya benci banget sama istrinya, sampai tiba-tiba istrinya mendapatkan kabar kalau suaminya itu pernah menikah dan mempunyai anak. Tapi semenjak dia punya anak, dia itu langsung ninggalin istri dan anaknya. Akhirnya istri keduanya baru tahu kalau misalkan sebenarnya suaminya tuh nggak mau punya anak sama sekali dan sengaja bikin cewek ini nggak sehat. Karena dia itu benci banget sama anak kecil. Seorang ayah harus memotong 7 jari dari 7 anaknya supaya mereka itu kembar. Jadi tiba-tiba satu dunia ini mengalami ledakan penduduk, sehingga diharuskan satu keluarga itu hanya memiliki 1 anak. Tapi berbeda oleh ayah ini memiliki 7 anak dan dia tidak mau menghilangkan salah satu anaknya dia sama sekali. Karena jika satu keluarga memiliki 2 anak aja, cuman anak tertua aja yang dibiarkan hidup. Akhirnya si ayah membuat 7 anaknya itu benar-benar kayak kembar banget dan bahkan harus memotong jari dari anaknya semua supaya anaknya itu kembar identik guys. 7 anaknya itu dijadikan nama-namanya seperti nama hari, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Supaya mereka tetap bisa melihat dunia sesuai hari-hari yang merupakan nama mereka masing-masing. Maka itu sebenarnya si ayah itu bukan jahat, tapi dia terpaksa memotong semua jari dari anaknya supaya anaknya terlihat kembar dan akan selamat semuanya. Karena dilarang terus main game, cowok ini meriset hidupnya menjadi bayi lagi. Jadi cowok ini kesel banget sama orang tuanya yang selalu melarang dia main game. Padahal dia itu suka banget. Di sini dia merasa orang tuanya nggak mengerti dia. Sampai tiba-tiba dia menemukan iPad ajaib yang bisa meriset ulang hidupnya dia menjadi bayi. Di sini dia minta ke Tuhan supaya dia itu menjadi ganteng dan populer banget. Bahkan dia juga meminta orang tua yang kaya. Tapi ternyata nasibnya orang tuanya nggak peduli sama dia sama sekali, yang membuat dia menjadi meninggal. Akhirnya dia meriset lagi hidupnya menjadi orang miskin yang gak punya orang tua aja. Tapi dia malah meninggal lagi karena dia gak bisa beli makanan sendiri.
Untungnya semua ini hanya mimpi guys. Akhirnya dia baru sadar kalau kehidupan dia yang sekarang adalah yang paling sempurna. Guru ini harus jagain ujian satu kelas paling pinter nyontek di dunia. Jadi guru ini sebenarnya curiga sama satu kelas ini kok nilainya selalu pinter-pinter ya. Ternyata mereka itu kerjasama. Setiap gurunya meleng dikit aja, mereka langsung pakai jurus, mereka tuker-tukeran jawaban ujian. Karena mereka itu ngerjainnya bagi-bagi guys, jadi mereka belajarnya nggak usah banyak-banyak. Biasanya per nomornya dikerjain sama satu murid aja. Gurunya udah merasakan ada pergerakan, tapi ketika dia lihat muridnya tuh benar-benar diem-diem aja. Ketika guru yang menjebak dia, murid-muridnya juga nggak kena deh. Saking kompaknya menyontek, guru ini sampai pasrah banget. Kalian jangan ikut-ikutan kayak gini ya. Bocil ini sengaja bikin jus pakai pipisnya dia sendiri. Jadi awalnya dia itu pingin banget beli jus lemon. Tapi dua anak kembar ini jahat banget karena dia udah nggak punya duit 10.000. Dia nggak dibolehin sama sekali untuk minum dan beli jus lemon itu walau sedikit aja. Tapi tiba-tiba mereka berdua itu males banget untuk meres jus lemonnya lagi. Akhirnya dia bilang ke bocil ini, kalau kamu mau satu gelas jus lemon, kamu yang peras aja. Nah bocil ini seneng dong, dia langsung mau peras lemonnya karena menurut dia gampang banget. Ternyata bukan diperas lemonnya, dia malah kencingin dong. Jadi jus lemon itu udah berubah menjadi air pipisnya dia. Dan ketika dua anak kembar ini ngomong, kamu boleh minum satu gelas, si bocil ini udah gak mau sama sekali dan dia ninggalin dua bocil ini untuk ngejual jus pipisnya dia. Cowok ini rela jual ginjal demi bisa kasih gift mahal ke cewek yang lagi live ini. Jadi cewek ini lagi live dan dia itu menjadi rebutan para sultan untuk kasih dia gift. Nah ternyata ada satu cowok ini yang sebenarnya gak kaya-kaya banget. Jadinya dia harus hutang jual ginjal supaya cewek ini mau nanggepin dia. Akhirnya cowok ini menjadi juara satu terus karena kasih gift cewek ini tuh benar-benar banyak banget. Bahkan akhirnya cewek cantik ini mau ketemu sama dia. Tapi tiba-tiba saat dia udah siap-siap pingin ketemu sama ceweknya, ada lagi satu orang yang mengalahkan dia dengan kasih gift lebih banyak lagi. Dan itu ngebuat cewek yang lagi live itu langsung lupa sama yang kasih dia pertama kali. Cowok yang tadi langsung kesel banget dong, dia langsung nyamperin cewek ini karena kebetulan dia itu adalah stalker. Bahkan di depan live dia langsung menghabisi nyawa cewek ini karena dianggap cewek tersebut tidak menghargai dirinya. Kakek ini ngakunya umur 34 tahun sampai akhirnya dia disuruh ngaca. Jadi kakek ini bernama Nemo yang dia itu hidup di tahun 2092. Dimana tahun tersebut teknologi itu udah menjadi canggih banget dan manusia itu hidupnya abadi dan tidak bisa menua. Jadi Nemo itu adalah satu-satunya orang yang bisa menua guys. Tapi Nemo itu tidak sadar karena dia itu kehilangan beberapa ingatannya. Jadinya dia ingetnya dia itu masih berumur 34 tahun dan bukan 118 tahun. Bahkan di tahun ini Nemo dianggap keren banget karena dia satu-satunya manusia yang bisa mati. Dia pun akhirnya dibuatkan program TV yang menayangkan kisah hidup dan keseharian dia. Itu ngebuat para manusia yang tinggal di tahun 2092 benar-benar seneng banget melihat dirinya. Karena ternyata manusia hidup secara normal itu lebih menyenangkan guys daripada yang hidup abadi. Cowok ini pura-pura kentut supaya bisa nyontek, tapi akhirnya apa yang dia lakuin parah banget guys. Jadi cowok ini kalau misalkan ujian gak pernah belajar sama sekali. Bahkan dia lebih usaha untuk nyontek daripada untuk belajar. Seperti tutupan matanya dia ternyata isinya contekan semua. Dan bahkan lidahnya dia isinya kertas-kertas contekan. Di sini gurunya udah melihat apa yang dia lakukan, tapi gurunya masih diem aja. Sampai akhirnya kelakuan dia mulai tambah parah. Dia mulai maksa temennya untuk kasih dia jawaban. Dan lama-kelamaan dia itu tiba-tiba menangis. Karena dia nggak kuat dengan tekanan ujian yang diberikan oleh gurunya ini. Tapi ternyata itu juga pura-pura doang guys. Bahkan tangannya itu pura-pura patah. Dan ketika dia sambil menangis, dia sambil nyontek semua jawaban dari temennya. Dan akhirnya dia bisa nyontek dengan leluasa sampai gurunya udah capek banget sama dia. Lagi wawancara kerja, cewek ini malah dipaksa untuk menjawab 1 tambah 1 tuh berapa. Jadi cewek ini lagi pingin banget kerja di perusahaan yang sangat besar. Tapi dia curiga pas lagi wawancara dia nggak mendapat pertanyaan yang susah. Tapi pertanyaannya malah 1 tambah 1. Pertama sih dia sebut 1 tambah 1 2. Terus ditanya lagi 1 tambah 1 tambah 1 itu berapa. Nah dia nggak mau menjawab dong karena dia merasa ini tuh aneh banget.
Sampai akhirnya dia baru sadar kalau bosnya itu adalah istri dari pacarnya dia. Ternyata dia itu adalah seorang selingkuhan guys. Makanya dia baru sadar kenapa bosnya nanya 1 tambah 1 tambah 1. Ternyata itu arti dari cinta segitiga guys. Akhirnya cewek ini langsung mau keluar dari ruangan serem itu karena dia merasa dijebak. Ternyata bener aja, di dalam ruangan tersebut ada mayat dari pacarnya dia. Yang mana istrinya itu balas dendam ke mereka berdua dan pingin ngunciin mereka berdua di dalam sini. Semua manusia bohongin satu cewek ini bilang dia itu kurus dan cantik banget. Ternyata karena ini guys. Jadi cewek ini selalu terobsesi untuk turun berat badan, padahal hobi dia itu makan. Sampai tiba-tiba dia melihat ada iklan di TV yang katanya bisa bikin orang itu kurus dalam sekejap. Ternyata orang itu akan dikasih korset ajaib yang membuat orang itu akan merasa kurus. Tapi sebenarnya dia itu belum kurus sama sekali. Namun setelah dia memakai korset tersebut, semua orang bilang dia kurus dan cantik. Sampai tiba-tiba suatu hari dia itu bisa mendengar pikiran orang lain. Emang sih orang muji-muji dia, tapi dia bisa mendengar dalam hati seseorang yang sebenarnya menghina dia gendut dan jelek. Ternyata korset tersebut bukan bikin dia kurus, tapi bikin dia bisa mendengar semua pikiran orang. Tapi akhirnya dia baru sadar itu semua hanya mimpi. Dan dia jadinya juga sadar kalau dia harus mencintai dirinya sendiri baru orang lain bisa mencintai dia. Kakek ini bikin satu restoran kaget karena pesan 15 burger dan 50 makanan untuk dimakan saat itu juga. Jadi si kakek itu kurus banget tapi tiba-tiba dia pesan 15 burger. Awalnya pelayannya pikir dia itu ingin membawa pulang makanan-makanan tersebut. Tapi saat dia bilang dia mau makan sendiri di sini saat itu juga, semua orang di restoran tuh kaget banget guys. Sampai tiba-tiba ada satu cowok bilang mau taruhan ke dia kasih $300 kalau dia bisa ngabisin makanan itu selama 1 jam. Akhirnya si kakek bukannya takut malah nambah, dia pesan 15 burger dan 50 makanan lainnya. Yang membuat satu restoran ini benar-benar penasaran banget. Dan ternyata si kakek itu bisa makan dengan mudahnya sampai ke gigitan yang terakhir. Ternyata kakek ini dulunya tuh nggak bisa makan banyak, dia selalu ngiri sama orang yang bisa makan sangat banyak. Akhirnya dia minta permohonan ke Tuhan untuk memberikan perut yang besar. Semenjak saat itu dia nggak pernah merasa kenyang sama sekali, bahkan dia bisa makan itu 7 kali dalam sehari. Dan dia akan memanfaatkan orang-orang seperti cowok ini untuk bayarin dia makanan karena penasaran dengan perutnya dia.